Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga Nahdiyin Nahdiyat rahimakumullah, wabil khusus para sahabat-sahabat PAC Ansor Kecamatan Kelaka, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya dipasrai oleh teman-teman Ansor untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perbedaan pendapat terkait dengan khilafiyah terkait dengan hal-hal yang menjadi keresahan kita pada akhir-akhir ini. Sebenarnya di dalam menanggapi masalah perbedaan pendapat di dalam masalah khilafiyah, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau, yakni kitab At-Tibyan. Beliau menerangkan bahwa wa minal ma'lum annahu qad waqa'al ihtilafu fil furu'i baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Telah sama-sama kita ketahui bahwa terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi. Wahum khairul ummah. Padahal beliau adalah umat-umat terpilih, umat-umat terbaik. Fama khosama ahadun minhum ahadan. Namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan permusuhan di antara para sahabat. Wala ada ahadun ahadan. Tidak menyebabkan para sahabat saling bertengkar satu sama lain. Wala nasaba ahadun ahadan ila khotoin wala kusurin. Lah, ini yang paling penting. Para sahabat tidak pernah menisbatkan kekeliruan, tidak pernah saling menyalahkan satu sama lain. Ini akhlak yang perlu kita turi, bahwa para sahabat walaupun terjadi perbedaan pendapat tapi tidak pernah menyalahkan satu sama lain. Tidak pernah mengklaim bahwa aku yang paling benar, kamu salah. Kamu salah dan aku harus benar. Wa kadzalika wa qal ihtilaf fil furu' bainal Imam Abi Hanifah wal Imam Malik radhiyallahu anhuma fi masail katsir. Bahkan di antara ulama-ulama mazhab yang diakui di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama sendiri, seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, terjadi banyak sekali perbedaan pendapat. Yang mana di sini diterangkan bahwa setidaknya ada sekitar 14.000 perbedaan pendapat dalam masalah muamalah dan ubudiyah. Juga terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Nah, ini yang seperti yang telah kita ketahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Namun toh walaupun begitu, tetap terjadi perbedaan pendapat di dalam hal-hal yang sifatnya adalah furu'iyah. Fama ada ahadun minum ahadan wala sanna ahadun minum ahadan wala haqada ahadun minhum ahadan wala nasaba ahadun ahadan ila khata' wala kusur bal la yazaluna yatahabbuna wa yatasafuna li ikhwanihim wa yad'u kullu wahidin lahum bi kulli khair. Namun toh begitu, walaupun terjadi banyak sekali perbedaan pendapat, beliau semua tidak pernah saling menyalahkan satu sama lain. Beliau semua tidak pernah saling bermusuhan satu sama lain. Bahkan beliau semua tidak pernah mencaci maki satu sama lain. Nah, ini saya kira merupakan akhlak terpuji daripada pendahulu kita yang harus kita tiru.
bagaimana cara kita menghadapi perbedaan pendapat, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang ada di antara kita semua. Namun yang pasti bahwa perbedaan-perbedaan pendapat ini adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang bersifat furu'iyah, yang bersifat ijtihadi, yang mana ini masih bisa untuk kita tolerir. Bahkan di sini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari membawa sebuah kisah yang saya kira patut menjadi contoh, patut menjadi bahan pikiran kita semua, yakni kisah antara Imam Syafi'i dan juga Imam Abi Hanifah. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i ketika beliau ziarah, ketika beliau sowan ke makbarahnya Imam Abi Hanifah, ketika beliau menginap di sana, menginap di makbarahnya Imam Abu Hanifah, lalu kemudian beliau sholat, pada saat sholat subuh Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i pulang dari makbarahnya Imam Abu Hanifah, santri-santrinya Imam Syafi'i bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, kenapa kok jenengan tidak kunut?" Imam Syafi'i menjawab, "Saya tidak kunut karena ta'adduban." Di sini kalau bahasanya Imam Syafi'i, li'annal Imam Abu Hanifah la yakul binat bil kunut fi sholati subhi fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Saya tidak kunut karena Imam Abu Hanifah tidak mensunatkan kunut di dalam sholat subuh, maka saya tidak kunut karena saya ta'adduban, menjaga etika, menjaga tata krama di hadapan beliau. Ini bagaimana mulianya akhlak-akhlak para pendahulu kita di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat di antara beliau. Oleh karena itu mungkin lebih baik apabila kita tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya masih bisa untuk ditolerir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.